wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Suleha SPD MSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan yaitu coaching untuk supervisi akademik. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama yang akan saya laksanakan adalah coaching untuk kegiatan pra supervisi atau pra observasi. Terima kasih. Berikut adalah percakapan coaching untuk supervisi akademik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang Ica, gimana kabarnya hari ini, Mam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rohmat. Bagaimana kabarnya Pak Rohmat? Alhamdulillah, Mam, saya juga hari ini baik-baik saja dan sehat luar biasa. Oh ya, Mam, begini, Mam, saya datang ke sini. Saya ingat kemarin ketika jenengan ngobrol dengan saya di ruang guru bahwasanya jenengan besok akan observasi saya atau supervisi saya. Kalau demikian sudah duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semangat luar biasa, beren ya. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dalam tema materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, ya. Di halaman 126 125, ya. Sudah ketemu? Nah, silakan buka halaman 125. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru adalah salah satu kewajiban bagi kita untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua, yang mana kedua orang tua telah membesarkan kita, telah mendidik kita sejak kita dari kecil, ya, dari kecil sampai bulan sampai besar di diri sampai, ya, itu adalah salah satu untuk dengan orang tua pada kita. Maka selanjutnya ketika kita atau kembali kita harus mematuhi kepada orang tua. Ayatnya silahkan dibaca nanti bareng-bareng, ya. Yang putra dulu, ya. Yang putra dulu. Halaman 125, baik, ketemu? Mulai. Yang putra 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putri, sekarang yang putri. Mulai 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala
yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni? Hikmah yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni: 1. Selalu rajin ibadah walaupun dalam keadaan miskin atau fakir. 2. Mendorong kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. 3. Menumbuhkan rasa syukur atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. 4. Memotivasi kita untuk selalu melakukan semua keinginan orang tua selama dalam kebaikan. 5. Menumbuh sikap istiqomah dan semangat dalam mengerjakan sesuatu. Ya, ini adalah beberapa contoh hikmah teladan yang terbaik yang dicontohkan Uwais Al-Qarni. Jadi kita sebagai umat Islam bisa mencontohnya kurang lebih seperti itu. Nah, ya jangan lupa kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita melupakan kedua orang tua. Nah, sekarang ketika kita contoh ini ya, contoh sederhana, contoh kecil sekali. Ketika kalian berangkat sekolah, ya, kalian biasanya berangkat sekolah pamit dengan orang tua ada? Ada di antara yang tidak pamit kalian. Kalau kalian cium tangan kedua orang tua, itu bahkan dalam dulu saya di pesantren itu dibolak-balik ya toh. Itu tangan orang tua kita ya toh. Pak Yai sampai mencium ini loh, cara mencium tangan kedua orang tua. Walaupun gede, mau cara gede sama anaknya, saya harus hormat. Nah, gini, coba ini, cium. Pesan saya ketika kalian sampai rumah, silakan. Yang belum punya foto kedua orang tua, silakan. HP kalian diisi dengan foto kedua orang tua. Mumpung masih punya orang tua yang komplit. Nanti kalau sudah Allah mengizinkan berkurang satu, baru kita merasakan ternyata betul kata Pak Guru kemarin, saya harus mempunyai foto kedua orang tua saya. Mumpung isi komplit tuh, entah ayah atau ibu yang sudah mendahului kita sudah punya fotonya dan kita sudah punya kenangan yang terbaik. Minimal untuk wallpaper lah ya, wallpaper kalian itu dia senang. Maka nanti setelah ketika kalian pulang dari rumah, silakan dicek di foto galeri itu ada foto kedua orang tuanya Anda ya, yang belum punya. Contoh mbak, jadi sebagai salah satu contoh. Nah ini komplit ya, bapak ibu yang mbak ya, bapak ibu dan saudara-saudari salah satu contoh. Anak foto orang tuanya ya. Bapak ibu loh. Nah, salah satu contoh ketika kita dengan kedua orang tua sambil beda. Ya, nah, seperti ini ya kan, setelah pulang dari sekolah ini nanti baru mana? Terus ada terang ya. Setelah sekolah nanti silakan nanti kalian berfoto kedua orang tua dalam posisi apapun. Ya bapak ibu yang pedagang ya, setelah dari pasar nggak apa-apa, atau dari toko atau kios, atau pas di kiosnya nggak apa-apa. Kalau bapak ibunya petani, silakan foto dengan kedua orang tua dan lain sebagainya. Yang bapak ibunya pegawai, ya silakan foto dengan kedua orang tuanya. Itu salah satu bentuk implementasi kita dalam hal pembelajaran hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Setelah itu dibuat apa? Wallpaper. Apa jenis wallpaper ya, benar ya? Kayak di depan itu ya. Nah, buat wallpaper. Ketika salam pembuka itu kedua orang tua kita, ya Allah, mudah-mudahan dengan pembuka ini selalu doa orang tua saya selalu mengiringi langkah saya untuk menuju pembelajaran, langkah saya untuk menuju masa depan. Nah, jadi kedua orang tua itu selalu mengiringi kita. Sampai kita setelah dari pulang berangkat sekolah, izin Pak Bu bagi makan sekolah. Nah, setelah itu kalau itu mungkin salah satu pembelajaran pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan observasi sudah kita lakukan ya Pak Rohmat ya. Nah, sekarang saya mau ini bincang-bincang lagi nih Pak ya, terkait dengan kegiatan pasca observasi nih. Setelah pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Pak Rohmat? Ya, alhamdulillah dengan adanya perasaan saya jujur saya senang, saya tambah bahagia ketika bertemu dengan supervisor yang sangat handal, yang sangat hebat seperti itu. Ini kan suatu kebanggaan bagi kita semuanya, bahwasanya ya itu menjadi semangat. Jadi bahwasanya ketika kita disupervisi oleh orang-orang yang hebat, tentunya akan menjadikan kita juga hebat. Nah, tentunya dengan adanya itu kan kita akan lebih semangat lagi dalam mengelola kelas, mendidik peserta didik kita jadi lebih baik lagi. Intinya perasaannya bahagia ya Pak? Ya, jelas bahagia, dengan adanya ini kan kita bahagia sekali ya. Alhamdulillah kalau Pak Rohmat bahagia. Lalu Pak Rohmat, dari kegiatan pembelajaran tadi itu kira-kira hal positif apa yang bisa Pak Rohmat istilahnya rasakan dari kegiatan pembelajaran tadi? Terima kasih. Jadi bahwasanya ketika hal yang positif kegiatan ini adalah tentunya menumbuhkan semangat dalam kita mengajar, dalam hal peserta didik, mendidik anak itu kan menjadi ikhlas dengan bahagia, karena dengan senyuman itu kan peserta didik akan lebih mudah ketika kita mendapatkan ilmu itu akan masuk dengan mudah. Gurunya ya senyum, begitu juga dengan anaknya senyum. Maka gurunya cemberut, anak juga harus cemberut. Maka dengan kesenyuman itulah, maka dalam hadis terdapat semuka sedekah ternyata. Dalam senyum itu adalah ibadah, sedekah. Maka dengan itu kan kita harus ilmu itu akan mudah masuk dengan kebahagiaan. Hal positifnya berarti anak bahagia anak ya. bahagia. Yang terpenting itu ada gitu ya di kurikulum Merdeka itu adalah anak bahagia. Betul sekali Pak Omar. Itu hal positif ya Pak. Jadi untuk pembelajaran tadi itu anak-anak antusias ya. Untuk hal yang kira-kira negatif, dalam arti negatif di sini adalah hal-hal yang akan diperbaiki ke depan oleh Pak Rohmat terkait dengan pembelajaran hari ini apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Tentunya dalam pembelajaran itu kan ada yang senang, ada yang tidak senang. Tapi kita berusaha untuk menjadi senang, karena kita itu adalah jumlahnya kurang lebih 36 peserta didik dan dari beberapa karakter yang berbeda. Tentunya mendidik kita punya anak 3 aja sudah berbeda. Cara hal mendidiknya si A, si B, dan si C itu, apalagi 36 itu tentang mempunyai metode-metode yang berbeda juga dan mempunyai 36 langkah yang berbeda. Ada yang antusias sekali ketika sudah senang, ketika melihat gurunya senang, dia senang. Tapi ketika ada juga yang sedih ketika mungkin dari problem orang tuanya dia sedih, makanya dia juga ikut sedih. Bahkan mengikuti pelajaran itu juga alasan dengan cara ada yang gelosoran, dengan cara yang ngantukan, atau mungkin ada yang main game. Bahkan biasanya kalau saya ada yang main game atau ngantukan itu anak saya suruh keluar. Anak silakan keluar, silakan ambil wudhu, karena itu adalah merefresh kita ketika kita sudah minimal cuci muka lah. Kalau kita nggak bisa berwudhu ya minimal cuci muka, silakan keluar dulu, cuci muka dulu biar fresh ya gitu. Jadi itu salah satu cara saya untuk tentunya ada kekurangan itu adalah, tapi bisa ditutupi ketika anak itu sudah ambil itu tentu bisa mengikuti pelajaran lagi. Nah ini tentunya justru ketika ada jenengan. Nah ini saya mau bertanya langsung dengan jenengan. Ketika jenengan sudah masuk di kelas, tentunya kan tadi jenengan sudah tahu bagaimana pembelajaran di kelas. Nah tentunya saya juga manusia biasa, tentu saya mempunyai kekurangan. Nah saya bertanya ketika jenengan tadi sudah masuk di kelas, kekurangan saya dalam mengajar, nah itu perasaan saya harus benar ya, sudah hebat itu ketika saya mengajar. Tapi kan namanya kita tetap ada kekurangan, maka tentu saya butuh masukan dan saran dan kritik dari jenengan selaku guru supervisor untuk memberitahukan kekurangan dan kelemahan yang tadi sudah saya ajarkan di depan kelas anak-anak itu. Ya Pak Rohmat, terima kasih ya diberi kesempatan untuk istilahnya tidak saya lebih bagus tuh tidak ya, istilahnya ini sharing berbagi ya begini. Jadi untuk hasil pengamatan tadi yang saya lakukan di kelas 11 IPS 5 ya Pak Rohmat ya, terkait dengan KD yaitu berbakti kepada orang tua, itu emang sudah lumayan bagus, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depannya, yaitu yang pertama adalah
keaktifan murid ya. Keaktifan murid tuh kayaknya yang depan saja ya, nanti yang belakang tadi itu ada beberapa yang ada yang melamun seperti Pak Roma sampaikan, ada yang belosor. Nah itulah yang namanya perbedaan siswa itu ada, siswa itu heterogen ya, jadi kesiapan belajarnya berbeda, lalu juga minatnya juga berbeda, gaya belajarnya juga berbeda, makanya kita sebut pembelajaran berdiferensiasi. Langsung yang kedua yang saya catat itu adalah untuk diskusi, tapi sudah di strategi untuk tindak lanjut ke depan ya. Untuk strateginya itu kan diskusi kelas, tidak diskusi kelompok. Nah itu nanti mungkin bisa dijadi menjadi, apalagi tadi rencana Pak Rohmat kalau waktunya sampai, mungkin ini keterbatasan waktu ya. Ada tutor sebaya, ada everyone is a teacher. Ya, setiap orang itu adalah guru, tutor sebaya ya. Nah itu bagus sekali program itu. Langsung anyway and best the way ya, itu sudah bagus, tapi untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi gitu Pak. Terutama terkait dengan kemandirian anak, kreativitas anak, jiwa gotong royong yang tadi itu kayak yang belakang itu agak kurang pasif ya gitu. Lalu yang depan lumayan aktif. Langsung Pak Rahmat, itu catatan hasil observasi saya ya Pak. Intinya sudah bagus, tapi ada poin tertentu terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langsung untuk kompetensi apa lagi yang ke depan akan dikembangkan Pak terkait ini dengan kegiatan ini? Terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan di antara tadi ketika sudah saya metakan antara yang anak-anak yang belum bisa baca dan sudah bisa baca dan lancar membaca ayat itu Quran Al-Surat Al-Isra, maka untuk tutor sebaya ini saya buat untuk everyone is teacher ya. Setiap siswa adalah guru ya, bisa diharapkan untuk yang sudah bisa ini bisa mengajarkan ke anak-anak yang belum bisa baca Al-Quran. Nah itu langkah tindak lanjut saya seperti itu biasanya. Terus kemudian untuk yang ini yang belum lancar juga bisa diajari untuk yang sudah lancar. Nah, kemudian saling membantu, saling mengingatkan antara satu dengan lanjutnya. Jadi untuk tindak lanjutnya biar si A dengan si B, si C itu ada perkembangan yang lebih baik lagi. Bukan terus yang tidak bisa ini terus didiamkan, enggak. Tapi kan gimana caranya kita sebagai seorang pendidik ini si A ini harus bisa mengikuti seperti paling enggak seperti si B lah, syukur-syukur seperti si C yang sudah lancar, karena tahapan mereka pun juga berbeda antara si A, anak peserta didik yang A, si B dan si C itu tentu adalah membutuhkan proses yang berbeda dan cara penanganannya pun juga berbeda ya. Ini mungkin butuh agak lambat, ini yang sedang-sedang, kemudian ini yang sudah lancar. Ini sih yang sudah lancar ketika dikasih materi yang lain sudah bisa, tapi ketika si yang kelas A ini tadi yang di kelompok 20% itu kan harus butuh kerja ekstra keras untuk melancarkan ketika dia membaca Al-Quran. Kalau untuk dalam membaca artinya kan dia sudah bisa karena bahasa Indonesia, tapi untuk yang ngajar Al-Quran kan butuh mungkin tajwidnya ya. Iya, terutama tajwidnya dan makhorijul hurufnya dan lain sebagainya itu untuk tindak lanjutnya. Kalau untuk apa itu istilahnya mengartikannya sudah nggak ada masalah. Kalau mengartikan tidak ada masalah karena kan membaca dan mudah menghafalnya pun juga diingat ketika ayat itu untuk dibaca, karena hampir semuanya kalau tingkat SMA kita kan sudah bisa membaca lancar lah kan. Tapi untuk Al-Quran kan kalau Al-Quran kan tadi sudah saya katakan ada pemetaannya tadi kan 20% kan ada yang belum lancar membaca Al-Quran, karena orang tua kan ya ada yang cuek ya, santai ya, ada gitu dan sebagainya. Ya, terima kasih Pak Romat. Jadi intinya setelah kegiatan ini, pasca observasi ini, kita melakukan bincang-bincang seperti ini, perasaan Pak Romat jadi gimana nih Pak Romat? Ya perasaannya tambah ilmu ya. Padahal saya cuma macam-macam saja ya, Pak Romat sebenarnya sudah punya banyak ide ya, ada everyone is a teacher, langsung apalagi personal service ya, istilahnya setiap anak itu dilayani secara pribadi, individu ya. Kalau sekarang, kalau dulu itu SSK itu ya. Kok SSK? SKS. Kok SSK? Mau lomba ini Pak, jadinya pinternya SSK. Ya, anyway, terima kasih Pak Roman untuk waktunya. Semoga saja ke depan kita bisa menjadi guru yang menjembatani anak-anak untuk mewujudkan cita-citanya, membentuk pribadi yang utuh, yang bahagia dunia akhirat.
dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan pembelajar sepanjang hayat katanya. Terima kasih Pak Rohmat waktunya. Semoga saja kita ketemu lagi di next time di waktu ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nica. Bagaimana kabarnya ini setelah saya observasi di kelas Pak Rohmat? Alhamdulillah, Mbak Nica. Senang sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Kedatangan Mbak Nica membawa energi yang positif, Mbak. Karena begitu sudah datang sudah senyum bahagia, itu membawa energi positif bagi saya dan anak didik saya. Alhamdulillah. Dari kegiatan pembelajaran tadi Pak Rohmat, kalau saya boleh tahu kira-kira hal apa yang sudah bagus di pembelajaran tadi itu? Alhamdulillah kalau di pembelajaran insya Allah sudah bagus. Biasanya saya memakai metode diskusi kelompok, terus diskusi biasanya klasikal dulu ya, terus diskusi kelompok, kemudian siswa maju bersatu antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi satu orang maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah didapatkan ketika diskusi. Nah, contoh tadi ketika klasikal, karena tadi waktunya pun juga sedikit ya, karena kita tadi waktunya seharusnya 45 tapi kan kurang ya. Iya. Nah, akhirnya terus yang klasikal yang tak jadikan satu klasikal, kemudian yang kelompoknya untuk besok lagi karena ketika waktunya kelompok itu otomatis butuh waktu yang begitu banyak. Jadi akhirnya klasikal terus maju bersatu begitu. Iya. Iya betul. Hari ini emang ada pengurangan jam ya Pak Rohmat, tapi tidak masalah ya. Tadi yang disampaikan Pak Rohmat kan hal-hal yang kira-kira sudah bagus ya di pembelajaran. Nah, sudah istilahnya sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran dari Pak Rohmat. Nah, menurut Pak Rohmat kira-kira ada hal yang perlu ditingkatkan atau yang masih perlu diperbaiki dalam pembelajaran tadi tidak? Ya, kalau menurut saya memang kita kan mempunyai kekurangan dan kelebihan tadi ya. Jadi saya perasaan sudah buat yang terbaik, tapi harapannya ketika sudah dievaluasi seperti ini jadi kita lebih baik lagi, bahwasannya tadi kekurangannya siswa kan juga kurang aktif ya. Itu menurut saya, nanti juga saya minta pendapat dari Ibu karena ini menurut saya ya. Jadi menurut saya siswa itu ketika klasikal kan juga kurang aktif ya. Jadi kelemahannya ketika klasikal semuanya itu kurang aktif. Jadi nanti mungkin saya minta saran kepada Ibu untuk memberi masukan kepada saya, bahwasanya kan dalam pembelajaran saya atau kita kan pengennya yang terbaik ya untuk peserta didik, bahwa kita sudah optimal sebagus mungkin, tapi kan sebenarnya anak-anak kan banyak yang aktif, ada yang tidak aktif. Kadang yang aktif paling cuma 50%, yang tidak aktif 50% atau bahkan 60% atau 40% itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, tapi kan itu gimana cara kita untuk meningkatkan? Tadi menurut saya ketika klasikal itu kok kurang begitu aktif untuk anak-anaknya. Mungkin dari jenengan di sini ada masukan untuk pembelajaran saya. Betul. Memang betul Pak Rohmat ya, tadi ada hal yang sudah bagus ya, luar biasa di pembelajaran tadi. Saya itu tertarik sekali dengan tadi anak presentasi membaca Al-Quran ya, setelah itu menganalisis artinya bahwa dari target Pak Rohmat juga ya, tim bagian kompetensi yang akan dikembangkan ada kompetensi membaca Al-Quran dan menganalisisnya ya, yang nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang berbakti pada orang tua. Betul, itu sudah bagus. Anak-anak juga sudah kelihatan antusias, mereka mengingat orang tuanya. Lalu untuk hal-hal yang menurut pemantauan saya tadi itu emang keaktifan anak ya Pak. Ya mungkin karena kita mungkin nanti kita menentukan strategi lagi yang lebih jitu lah istilahnya, bagaimana cara mengaktifkan anak di dalam pembelajaran. Nah, selama ini Pak Rohmat, kira-kira strategi apa yang sudah Pak Rohmat lakukan untuk melakukan peningkatan aktivitas anak itu? Anak-anak jadi bersemangat gitu. Sudah mencoba belum Pak? Biasanya saya setelah itu saya biasanya buat kelompok itu ya. Tak petakan antara saya kelompok 1, 2, 3 dan 4, 5 sampai 5 biasanya. Nah, kemudian itu ketika membaca, terutama dalam membaca Al-Quran ya dan lain sebagainya, mungkin itu tak petakannya sudah bisa baca Al-Quran atau kelompok sini ketika 5 orang, 1 atau 2 orang yang bisa baca Al-Quran, 3 orang yang bisa baca Al-Quran. Terus yang kelompok sini juga sama gitu. Jadi sudah tak bedakan, maksudnya apa? Ini yang sudah bisa membaca Al-Quran itu diharapkan
untuk ngajari nih bahasa Jawa ini apa ya ngewangi ya istilahnya bahasa Indonesia ini ya istilah memberi everyone bahasa Inggrisnya everyone is teacher ya setiap orang adalah guru ini bahasa tutor sebaya nih bahasa sekarang ini tutor sebaya jadi anak-anak yang sudah bisa itu ngajari untuk teman-temannya yang belum bisa begitu juga dengan kelompok ini jadi bukan hanya gurunya saja yang tapi kita nanti tinggal keliling saya biasanya terus keliling ketika ada yang salah baru saya benarkan tapi kalau nggak ada salah ya itu sudah benar ketika sudah benar oh itu bagus lanjut mas atau mbak silakan ya betul oh ternyata bagus mbaknya kan silakan nggak apa-apa mbak ngajari yang lainnya gitu jadi yang laki-laki tak suruh ngajari yang laki-laki yang perempuan juga perempuan gitu ya karena biasanya laki-laki diajari perempuan kan untuk izin ya karena teman sebaya itu tadi ya tapi laki-laki dan laki-laki yang perempuan juga dengan perempuan walaupun satu kelompok itu kan biasanya ada yang pintar lah kapannya unggul itu yang kompetensinya lebih ya, bagus ya. Berarti langkah Pak Rohmat dalam membentuk kelompok itu melakukan pemetaan ya, lebih jauh. Bagaimana cara Pak Rohmat melakukan itu, pemetaan biasanya? Biasanya ketika awal-awal itu kita suruh baca itu ya. Jadi ketika masuk pertama itu kita suruh baca. Contoh Quran surat Al-Alaq ya, Quran ayat 1 sampai berapa itu ya. 1 sampai 5 lah paling enggak yang minimal itu yang gampang. Nah kemudian setelah itu kita petakan, oh si A lancar, si B belum lancar, si D kurang lancar itu ya. Jadi itu sudah kita petakan. Nanti ketika ada tentang ayat-ayat terakhir tentang contoh kayak ini berbakti pada orang tua. Jadi kan ayat ini dikatakan, ini kurang bagus nanti sama ini. Jadi sudah tentukan kelompoknya. Oh ini yang sudah bacanya bagus. Dan juga berbasis gender ya. Berbasis gender. Pembelajaran berdiferensiasi, berbeda kemampuan nanti. Dan saya mengamati di terakhir itu ya Pak Rohmat ya, produk ya. Jadi anak-anak itu tadi harus memasang wallpaper foto kedua orang tua. Ya menunjukkan bahwa ini loh saya berbakti kepada orang tua dengan cara seperti itu. Nah kira-kira strategi apa lagi nanti kedepannya akan dilakukan Pak Rohmat terkait dengan tindak lanjut dari pengembangan itu Pak? Nah itu rencana tindak lanjut saya dari Quran surat ini ya Al-Isra 24 yaitu jangan berbakti kepada dua orang tua. Yang pertama nanti silakan anak-anak itu di video ketika berangkat sekolah pamitan, Pak Bu assalamualaikum perlu badhe pamit. Nah kemudian cium tangan. Nah itu kan salah satu bentuk berbakti kita kepada orang tua. Nah kemudian yang dua itu tugas yang kedua proyeknya adalah ketika minimal ada foto kedua orang tua bagi orang tuanya masih komplit ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal atau di luar negeri, nah itu silakan dengan mbahnya atau dengan ketika kamu ikut pamannya ya ikut foto paman kamu. Makanya ketika orang tua di luar negeri kan karena background dari peserta didik kita kan di luar negeri juga kan makanya silahkan ketika kamu ikut pamanmu ya pamanmu atau pakdimu. Tapi kalau masih ada satu ya minimal sama bapakmu atau ibumu. Jadi minimal di profil dan apa wallpaper namanya ya. Profil dan wallpaper itu minimal ada foto kedua orang tua sebagai bentuk langkah kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga saya harapkan untuk dalam berdoa itu kan ya minimal mendoakan kedua orang tua ya. Ya sebenarnya kita dolim ya mendoakan orang tua setiap 5 waktu. Padahal setiap waktu pun kita harus mendoakan kedua orang tua. Salah satu amal ya. Tabungan orang tua adalah anak yang soleh dan soleh. Iya Pak Rohmat. Kira-kira untuk apa strategi atau pengembangan tadi yang disampaikan Pak Rohmat itu kira-kira nanti akan dilakukan kapan? Dilakukan di pertemuan berikutnya. Jadi contoh hari ini Kamis ya. Kamis nanti Kamis depan itu kan ada jadwal saya nanti saya cek. Nah, di kelas yang sama? Ya di kelas yang sama, nanti saya cek apakah sudah ada wallpaper dan profilnya. Kemudian videonya sudah ada apa belum itu adalah salah satu tugas untuk yang terlibat siapa saja Pak? Yang terlibat ya tentunya guru agama itu sendiri, terus peserta didik itu sendiri. Jadi mungkin melibatkan IT dan lain sebagainya. Dan orang tua itu tadi harus dilibatkan ketika dia video itu kan harus melibatkan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada atau mungkin di luar negeri bisa pamannya atau pak adiknya yang dia ikut di mana, kalau ikut banyak ya sama banyak begitu. Bagus ya. Saya salut Pak, saya di sini selaku supervisor juga wakil kesiswaan di SMA 2 itu kalau melihat anak itu sudah patuh kepada orang tua, insya Allah dengan Bapak Ibu guru juga di sekolah itu akan patuh juga ya Pak Rohmat ya, betul. Ini jadi pengembangan ke karakter ya, karakter base ya, pendidikan karakter dengan melalui menganalisis ayat Al-Quran.
Pak Rohmat, terima kasih luar biasa hari ini. Saya selaku supervisor mohon maaf jika saya dalam menyampaikan ini bercakap-cakap biasa banyak yang salah itu ya. Itu saja, terus bergerak dan bergerak untuk mengembangkan prestasi baik itu karakter anak, prestasi akademik non akademik ya Pak, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Semoga saja visi misi SMA 2 Kendal bisa terwujud dengan salah satunya melalui kita selaku guru dan tanpa menghilangkan yang namanya kolaborasi ya Pak Rohmat ya. Itu saja Pak Rohmat, terima kasih untuk hari ini, thank you very much Pak Jadi ya, ketemu lagi nanti pas itu ya Pak ya, saya dilibatkan lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rohmat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bergerak ya Pak Rohmat, terus berkarya.